selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di acara Obdah, obrolan berfaedah. Malam hari ini dengan tema tetap santuy menghadapi ujian sekolah. Ya, selamat malam teman-teman. Ada banyak nih yang sudah bergabung ya. Halo, ada Fraba, Ramadhanu, Dem, Safitri. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung ya di acara Obdah. Kita berjumpa kembali nih di acara Obdah pada malam hari ini dengan tema tetap santuy menghadapi ujian sekolah. Nah, narasumber kita pada malam hari ini ada ibu kita yang begitu luar biasa, Ibu Ika Sartika. Beliau adalah guru koordinator BK di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Nah, Tambun Selatan, mana nih suaranya? Ada Bu Ika nih nanti ya, teman-teman Sobat Bima yang sudah join. Nah, sebelum kita undang narasumber kita, perkenalkan nama saya Leni Sugianti. Halo, ada Wulandari, Endri, Juan, semuanya halo yang sudah drop salam. Selamat malam semuanya. Suaranya kedengeran nggak nih Sobat Bima? Suara saya sudah jelaskah suaranya ini? Nah, Sobat Bima, sebelum kita undang narasumber kita pada malam hari ini, nah, siapa nih teman-teman yang belum tahu apa itu Poltek Bima? Nah, Poltek Bima ini sudah hadir di Cikarang, tepatnya di Jalan Industri nomor 57 Cikarang Utara, Bekasi. Nah, Poltek Bima ini punya beberapa keunggulan nih Sobat Bima. Yang pertama, adanya jaminan penempatan kerja. Yang kedua, kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan dunia industri, sehingga kurikulumnya kita selalu link and match dengan dunia industri. Nah, selanjutnya pembelajarannya dengan metode gamifikasi yang pasti membuatnya jauh akan lebih fun ya nanti ketika pembelajarannya. Nah, kami pun sudah bekerja sama dengan banyak relasi perusahaan. Nah, halo, kedengeran tapi kurang besar suaranya. Oh iya, kurang besar ya. Nah, gimana nih sekarang? Sudah besarkah suaranya? Oh, jelas Kak. Nah, siap. Terima kasih Ramadhanu. Ya, lanjut lagi ya. Tadi sampai di keunggulannya Poltek Bima. Nah, selain itu pembelajarannya kita blended learning. Blended learning itu adalah 60% offline dan 40%-nya kita online. Nah, jadi sangat fleksibel ya, apalagi khususnya buat teman-teman yang kuliah sambil bekerja. Wah, bisa banget nih teman-teman ya. Nah, selanjutnya selain dapat ijazah, nanti ketika lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan prodinya masing-masing. Nah, apa saja prodinya di Poltek Bima? Kita ada 3 program studi ya. Yang pertama ada manajemen pemasaran internasional, yang kedua ada akuntansi, yang ketiga ada desain media. Nah, Poltek Bima punya tagline nih teman-teman, sarjana terapan dijamin kerja. Catat, tagline-nya adalah sarjana terapan dijamin kerja ya. Nah, sekarang ini Poltek Bima sudah buka pendaftaran di gelombang 1 sampai dengan 31 Mei 2021. Nah, bagi teman-teman Sobat Bima yang bisa daftar auto dapat helm kece nih teman-teman. Nah, helm kayak gini ya, keren kan? Nih, yang daftar auto dapat helm kece ini. Dan yang bisa registrasi di gelombang pertama juga auto dapat tab Samsung. Samsung ya Sobat Bima. Nah, menarik kan? Oke, halo teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung.
Kedengeran tapi kurang besar suaranya. Ya. Oke, halo. Ada Rizky. Ada Mar 14, selamat bergabung. Nah, mari kita undang narasumber kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini ya. Nah, kita undang Ibu Ika. Bu Ika ini nanti akan memberikan bagaimana tetap santuy menghadapi ujian sekolah. Nah, mana ya? Sebentar nih. Nah, sudah mulai tersambung nih sama Bu Ika. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu Ika? Bu Ika, saat ini kesibukannya apa nih Bu? Oke, Sobat Bima, mohon maaf sebentar, ini suaranya Bu Ika saya kurang jelas ya. Iya, Bu Ika suaranya punten tidak terdengar Bu Ika. Halo Bu Ika, Bu Ika dengar suara saya Ibu? Nah, teman-teman, mohon ditunggu ya. Nah, sambil kita menunggu Bu Ika, kita bacakan sekilas ya tentang profilnya Bu Ika. Bu Ika ini lahir di Jakarta, saat ini sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Beliau lulus S1 di Universitas Islam As-Safiyyah Jakarta, lalu melanjutkan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung. Terus? Saat ini Halo Mbak. Nah, Bu Ika, halo. Ya. Bu Ika, halo. Halo, ya. Maaf tadi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ika. Alhamdulillah Bu Ika. Bu Ika apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Leni. Alhamdulillah. Ibu, saat ini kesibukannya apa nih Bu? Alhamdulillah ya, untuk SMPTN-nya sudah selesai ya. Kita tinggal menunggu saja tanggal 22 Maret. Mudah-mudahan dari SMA Tamu Selatan banyak yang diterima tahun ini. Ya, kalau tahun kemarin itu untuk di kabupaten untuk SMA negeri ya, yang terbanyak dari SMA Tambun Selatan. Kemudian juga yang PMDK juga alhamdulillah sudah selesai ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini lebih banyak prestasinya yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah kedinasan. Itu Mbak. Amin. Sehat selalu ya Bu Ika. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Leni. Baik. Yang Ibu, tadi aku lagi data Bu Ika, aku lanjutkan ya Bu Ika. Ya, silakan Mbak Leni. Nah, Sobat Bima, aku ulangi lagi ya. Ibu Ika Pratika. Beliau lahir saat ini sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Beliau S1
Universitas Islam As-Safiyah Jakarta dan melanjutkan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Kurang lebih sudah mengajar 30 tahun ya Bu Ika. Ya, insya Allah, Banyak Ibu dedikasinya Ibu. Dan saat ini aktif menjadi koordinator BK di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Nah, selain mengajar di SMA, Bu Ika pun mengajar di Universitas Iya Jakarta tahun 2012 di Fakultas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Betul ya Bu Ika? Iya, jadi selesai Saat ini masih dari mengajar Ibu di Universitas Islam? Sudah tidak lagi Mbak, karena ya karena kan biasanya kalau untuk itu malam ya pulangnya, kelasnya banyak kan kelas karyawan ngajarnya Mbak gitu. Baik. Ya, Bu Ika dan teman-teman tetap stay tune ya sampai akhir karena nanti ada orang pemenang yang akan kita umumkan. 2 orang nanya terbaik, 1 orang yang bisa menjawab Poltek 5. Nah, Bu Ika, kita mulai ngobrol Bu ya. Ya, silakan Mbak. Ya. Di SMA 1 Tambun Selatan seperti apa pelaksanaan pembelajaran daringnya Bu? Di SMA Tambun Selatan itu ada 2 metode ya Mbak ya. Yang pertama kita menggunakan Zoom, yang kemudian menggunakan Google Classroom. Baik. Ada Zoom sama Google Classroom. Jadi untuk penyampaian materi itu kita menggunakan Zoom. Nah, itu dibagi 2 Mbak. Jadi ada jadwal guru yang digenap dan ada jadwal ganjil gitu. Jadi kalau yang ganjil itu di minggu pertama dia Zoom ya. Nanti untuk di yang genapnya berarti dia menggunakan Google Classroom-nya. Nah, nanti pas yang tadi yang ganjil itu Zoom, ya menggunakan Zoom, maka dia pada saat jadwal genap dia ke GCR. Jadi saling bergantian gitu. Jadi untuk penyampaian materi dia menggunakan Zoom ya, tapi untuk evaluasinya gitu ya, untuk evaluasi apakah sejauh mana anak itu sudah menyerap, mengerti pembelajarannya, maka menggunakan GCR-nya seperti itu Mbak, macam itu. Baik. Dan ada narahubungnya untuk Bu Ika ya. Dan Google Classroom-nya ya. Ya, jadi ada juga narahubungnya Mbak. Jadi setiap kelas itu ditunjuk narahubungnya untuk kita kan guru bidang studinya membuat jadwal Zoom-nya, kemudian kita share ke narahubung. Nah, narahubung itu meng-share untuk ke grup kelasnya semacam itu. Apa Bu? Punten narahubung. Jadi setiap kelas itu ada narahubung, bisa dari ketua kelasnya, bisa juga wali kelasnya memberikan memberikan penugasan kepada siswa di kelas itu gitu. Jadi satu guru bidang studinya itu membuat jadwal ya Mbak ya. Nah, setelah membuat jadwal, guru bidang studi memberikan kepada narahubungnya tadi. Nah, nanti narahubung menginformasikan, meng-share-nya kepada grup kelas gitu, macam itu. Oke, siap baik Bu. Nah, selama pembelajaran ini Bu, cara kontrol agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya, untuk cara kontrolnya banyak Mbak ya. Jadi pertama karena kita kan integrasi ya, berkolaborasi antara siswa dengan guru semacam itu. Jadi ketika guru itu membuat sudah meng-share jadwalnya Zoom, kan akan terlihat Mbak ya yang hadir, yang tidak hadirnya. Nah, kemudian guru bidang studi itu menginformasikan sama wali kelasnya. Oh, berarti misalnya si A, si B nggak ikut Zoom pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, setelah itu guru bidang studi memberikan kepada wali kelasnya menghubungkan kepada siswa tersebut, kepada orang tua mengapa siswa ini tidak ikut Zoom, apakah berkaitan dengan medianya, misalkan tidak ada paketnya, atau handphonenya atau laptopnya yang tidak memenuhi standar untuk melakukan Zoom semacam itu Mbak. Dan sampai kita pun akhirnya karena sudah berkali, misalnya anak di kelas, misalnya di kelas 10A gitu Mbak ya. Nah, ini
anak itu sering nih berkali-kali dari guru bidang studi, misal dari matematika, dari fisika, kimia, bahasa Inggris, agama, ternyata si A ini jarang ikut Zoom. Nah, akhirnya kita sudah tanyakan sama orang tuanya, sama siswanya, bahkan kita sampai home visit, Mbak, gitu. Kan sampai home visit, kadang kan orang tua bilang tidak untuk alat media untuk Zoom-nya itu tidak ada semacam itu. Nah, maka kita akhirnya ke rumahnya orang tua tersebut untuk memastikan benar enggak nih jawaban siswa semacam itu. Macam itu, Mbak. Jadi Fisik ya Bu alhamdulillah ya. ya, jadi pertama kan kita menggunakan media itu dulu, kita WA, kita telepon, kenapa sebabnya gitu. Nah, kemudian muncul lagi dari guru bidang studi yang lain, si A itu juga masih. Nah, akhirnya kita sampai home visit untuk memastikan benar apa enggak alasannya semacam itu, Mbak. Alhamdulillah ya, selama ini berjalan lancar karena kerjasama antara guru bidang studinya, wali kelasnya, siswa dan orang tua, serta dari wakil kepala sekolah dan khususnya kepala sekolah, alhamdulillah semacam itu. Ya. Mudahan tetap berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya. Kendala sih pasti ada, Mbak ya. Kendalanya pasti ada, tapi alhamdulillah ya, kalau dilihat dari persentase kendala itu justru lebih banyak, sedikit lah kendalanya gitu ya. Kendalanya itu lebih sedikit gitu dibanding dengan kelancarannya, keefektifannya semacam itu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Bu, gimana Bu? Tipsnya Bu nih supaya siswa ini belajar daring, Bu. Ya, ini memang salah satu itu ya. Kadang-kadang anak bilangnya jenuh, orang tua juga kadang-kadang suka ngeluh nih anaknya kok nggak ikut Zoom gitu macam. Nah, yang pertama kita ketika kita Zoom itu kita biasanya menyapa, Mbak ya, menyapa dengan absen. Nah, kemudian kita tidak hanya mengabsennya saja, merespon. Itu anak-anak kan seperti ini kelihatan nih yang rambutnya panjang, kita tanyakan kenapa rambut kamu panjang gitu. Terus yang perempuan, kamu cantik, kamu ganteng, semacam itu. Kadang-kadang kalau hari Jumat tuh, Mbak ya, hari Jumat itu ada anak laki-laki yang suka pada karena hari Jumat itu kebetulan saya itu di jam 1 ya, sedangkan hari Jumat itu kan hari anak-anak pada sholat Jumat ya. Nah, mereka masih pakai kopiahnya. Saya bilang saya respon ya, saya respon. Kamu ganteng amat habis jadi imam ya, kata saya gitu. Atau kamu jadi khotib. Iya Bu, tadi saya habis sholat Jumat langsung pengajian, alhamdulillah gitu. Itu untuk ya supaya anak itu merasa dihargai gitu, Mbak ya, merasa diperhatikan gitu. Nah, setelah itu kan pertama ya, kita menyapa dengan mengabsen, kemudian kita merespon body language-nya siswa atau penampilannya siswa semacam itu. Nah, ketika proses pembelajaran ya, itu kita mereview kembali apa yang telah kita terangkan, kita tanya kepada anak-anak gitu, kepada anak-anak misalnya contohnya ya. Contohnya kita menerangkan tentang jenis-jenis gaya belajar ya, kan ada visual, ada autorial, dan ada kinestik ya, semacam itu. Nah, coba kita tanyakan kepada anak, kamu kalau belajar itu nyatet apa enggak, semacam itu gitu. Misalnya saya tanya sama si Alifa, kamu suka nyatet atau enggak? Enggak Bu, saya sudah cukup dengan mendengarkan atau melihat catatan dari guru, semacam itu. Itu tanya lagi sama yang lain, ada kendalanya enggak ketika kamu hanya tidak mencatat, hanya mendengarkan atau melihat saja, semacam itu, Mbak. Jadi untuk supaya anak itu juga ketika Zoom yang mendengarkan materinya guru tersebut, satu buat evaluasi buat kita, yang kedua juga anak tadi itu kan gitu ya, semacam itu Mbak, itu merasa diperhatikan oleh gurunya, jadi dia betahlah semacam itu. Terus kita, kenapa kamu kemarin nggak ikut Zoom, semacam itu gitu ya. Nah itu juga, jadi ketika anak
ada apa? Ada stimulusnya, kita merespon gitu. Makanya berbicara tidak hanya bicara bahasa lisannya, tapi juga bicara bahasa hati gitu Mbak ya. Kenapa? Karena kalau bahasa itu biasanya anak-anak lebih senang semacam itu Mbak itu. Jadi pembukaan kita sapa, prosesnya kita apa namanya mengevaluasi kembali apa yang telah kita terangkan semacam itu. Dan tentunya juga ya lebih ngecek lagi tadi di Google Classroom-nya ya semacam itu. Nah kan tahu, oh iya berarti anak ini, si Alif ini belum mengerjakan tugasnya gitu kan. Nah maka kita sebagai guru tadi itu, Alif kamu belum mengerjakan tugas 3, kamu belum mengerjakan tugas 1 semacam itu. Jadi kan anak merasa takut Mbak ya, khawatir gitu untuk penilaiannya nanti di raport gitu, semacam itu Mbak. Baik, baik. Berarti tadi ya Bu ya dari hati juga ya Bu ya, perlu ya Bu. Iya betul. Karena sentuhan hati itu anak membekas Mbak. Macam itu. Baik, Bu Ika, gimana Bu supaya anak mudah memahami Bu belajar melalui daring ini? Ya. Ya ini juga ya banyak juga kan yang suka mengeluh dengan daring ini kayaknya mereka itu meresap merespon menerima materinya itu kurang tidak sesempurna ketika offline semacam itu Mbak ya. Nah jadi saya bilang ke anak-anak ya, kalau di BK kan memang lebih banyak tentang bagaimana bimbingan secara pribadi, bimbingan secara sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir semacam itu. Tapi ini manfaatnya untuk semua bidang studi. Nah saya bilang ke anak-anak untuk bimbingan belajar itu satu, ketika guru itu menerangkan maka catat keywordnya ya, kunci katanya itu apa. Misalkan guru itu menerangkan tentang verb ya Mbak, tenses. Nah misalkan tenses, nah guru ini menerangkan tentang present tense, apakah past tense ataukah future. Nah jadi kamu harus keywordnya itu apa, jadi jangan sampai terbulak-balik akhirnya semacam itu. Nah yang kedua adalah tadi ya, ketika sedang mendengarkan keterangan guru maka kamu catat ya apa yang guru, walaupun masih menggunakan PJJ Mbak ya, masih daring, tetap beberapa guru itu seperti pelajaran-pelajaran eksak ya, mereka menuliskan pengertian dengan rumus-rumusnya sebenarnya untuk imbal balik komunikasi dua arah ya antara guru dengan bidang studi. Mereka menerangkan, kemudian juga membuat rumus untuk anak ini mengerti atau tidak. Nah banyak guru-guru itu masih menggunakan papan tulis ketika mereka mengajar. Atau yang kedua misalnya menggunakan juga PowerPoint ya, karena kan kita bisa meng-share walaupun dalam berkaitan dengan PJJ kita masih bisa meng-share PPT kita semacam itu. Nah maka bagi anak-anak ketika guru menerangkan itu catat ya, catat coretannya guru baik yang di PPT ataupun menggunakan papan tulis. Yang kedua adalah keywordnya itu apa ya. Tadi ya, contohnya saya bilang ketika menerangkan tenses, apakah guru ini menerangkan tentang present tense atau past tense ataupun future tense semacam itu. Nah yang ketiga adalah kenali gaya belajar kita ya, gaya belajar anak-anak semacam itu. Kalau misalnya melihat paham, nah berarti itu berkaitan dengan gaya belajar visual macam itu. Nah kemudian mendengar paham ya, berarti anak itu berkaitan dengan auditorial. Nah makanya bagi anak-anak yang gaya belajar auditorial, ketika mereka zoom ya, maka ya ini tadi seperti pengeras suaranya harus bagus ya. Kemudian juga barangkali ada kan anak-anak bayang yang belajar itu ada yang harus tenang, ada yang berisik semacam itu. Nah yang ketiga adalah ketika menulis dicatat baru paham ya. Nah berarti itu berkaitan dengan gaya belajar kinestik. Nah makanya kalau dulu masih zaman offline Mbak ya, offline itu anak-anak kan suka ibu guru ini
ngajarnya suaranya kecil. Nah, berarti itu tidak hanya kita melihat kekurangannya ya guru, tapi juga oh berarti saya ini gaya belajarnya itu adalah auditorial, maka duduknya jangan di belakang, harus lebih di depan, semacam itu. Jadi ketika itu anak-anak sudah mulai paham, Mbak. Jadi kan banyak anak-anak sekarang ketika ada rumus yang dituliskan di papan tulis ya, itu difoto ya macam itu. Jadi ibaratnya ya, kenapa dengan media IT ini memang minusnya ada ya. Jadi kalau dulu kan kita nyatet tuh, kalau sekarang kan nggak, anak difoto aja semacam itu gitu. Nah itu bagus, tapi kenali saya bilang tadi, kamu itu termasuk visual atau auditor atau kinestis. Kalau kinestik berarti kamu memang harus mencatat, tidak hanya memoto gitu. Makanya janganlah Anda menyatakan bahwasanya saya ini tidak paham pelajaran matematika, fisika atau akuntansi buat anak-anak IPS ya, semacam itu. Tapi ya itu biasanya mengikut dengan teman yang lain, makanya harus memahami gaya belajar ini seperti apa, apakah visual, apa auditor ataupun kinesis semacam itu. Jadi itu Mbak, supaya anak-anak mengerti ya, untuk lebih cepat memahami pelajaran yang diterangkan oleh guru semacam itu. Ketiga berarti ya Bu ya. Nah tadi ya satu kuncinya ya Bu ya, yang pertama ya. Yang kedua kalau ada apa yang gerak aja ya Bu. Ya. Kenali gaya belajar. Gaya belajar siswanya. Apa nih? Tadi ada yang ketiga ya Bu ya, kenali dulu ya. Iya. Nah lanjut. Gimana Bu? Persiapan kita saat menghadapi ujian? Nah ini anak-anak kan biasa pakai sistem SKS Mbak ya. Sistem kejar semalam. Sebenarnya prinsipnya kalau dalam bahasa Arab gitu Mbak ya, al-imtihanu ya lit ta'alum ya, walaysa ta'alum lil imtihan ya. Kalau artinya ujian itu untuk belajar ya. Al-imtihanu lit ta'alum atau examination for learning ya. Ujian itu untuk belajar, but not learning for examination. Bukan ujian itu untuk bukan belajar itu untuk ujian. Jadi ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Kenapa ujian itu untuk belajar? Karena kan ketika ujian itu kan untuk mengevaluasi ya, sejauh mana kita itu sudah mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru semacam itu. Jadi kalau kita ujian itu untuk belajar, berarti kita tahu saya ini mengerti pelajaran PPKN, agama, sejarah baru sekian persen semacam itu. Nah, maka untuk tahap berikutnya ya, semester selanjutnya atau untuk nanti tes keperguruan tingginya semacam itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah prinsipnya ya, kita itu harus punya berpositif thinking ya, sama diri kita sendiri ya. Kalau dalam bahasa hadis itu ana inda dzoni abdi ya, kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau kita merasa sukses, insya Allah kita menjadi orang sukses. Kalau kita merasa pandai dalam bidang beberapa mata pelajaran, insya Allah kita menjadi pandai, kita menjadi paham. Jadi kita harus berbaik sangka sama diri kita sendiri ya. Itu jadi kata Nabi itu, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzoni abdi, aku mengikuti prasangka hambaku. Maka kalau melihat matematika, fisika yang susah atau akuntansi gitu ya, gurunya masuk ya, jangan udah saya makanya nggak bisa nih, nggak paham, jangan. Tapi saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti nilainya di atas KKM macam itu. Nah yang ketiga adalah kita minta ridho orang tua, karena kesuksesan kita adalah
tergantung kepada ridho orang tua kita. Ridho Allah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Allah itu ridho kalau orang tua kita ridho, Allah itu marah kalau orang tua kita marah. Orang tua itu tidak hanya orang tua kandung kita, termasuk guru macam itu. Jadi insya Allah dengan kita bahwasanya ujian itu adalah belajar, ya. Kemudian kenapa belajar? Belajar itu adalah jihad, Mbak. Ya, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sedang fisabilillah. Nah, makanya apalagi kita orang Indonesia, ya, jadi jihadnya pelajar itu bukan dengan senjata, karena negara kita negara aman. Justru jihadnya kita adalah dengan ilmu kita, ilmu bidang ekonomi, hukum, politik, sains dan sebagainya. Itu yang sangat amat dibutuhkan oleh negara kita macam ini. Ya, jadi kita belajar itu adalah kita sedang jihad fisabilillah. Jihadnya kita pelajar bukan menggunakan senjata. Kenapa? Karena di negara kita adalah negara aman. Maka ilmu itulah senjata kita semacam itu, Mbak. Jadi 3, Mbak, ya. Satu, ujian itu adalah untuk belajar. Yang kedua adalah berbaik sangka sama diri kita sendiri, karena Allah itu mengikuti prasangka baik kita, prasangka kita. Yang ketiga adalah minta ridho orang tua dengan guru. Insya Allah sukses dalam ujian. Tidak hanya ujian, insya Allah sukses dalam kehidupan sebagai pelajar dan bisa membesarkan Indonesia di kancah global dan internasional. Itu sih, Mbak, harapan kita ya sebagai orang tua dengan guru itu Mbak. Nah, Ibu, apa saja Bu yang perlu disiapkan untuk menghadapi ujian seperti Bu, khususnya buat kelas 12 ini? Ya, bagi kelas 12 ya, yang pertama adalah memetakan, ya. Memetakan itu kan kalau kelas 12 itu, Mbak, di SMA Tambun itu ada 15 mata pelajaran, ya. Kalau kelas 10 sama kelas 11 itu 16 mata pelajaran. Nah, tapi kalau di kelas 12 itu ada 15 mata pelajaran. Nah, maka dipetakan dulu dari pelajaran agama itu KD kompetensi dasarnya apa? Ada berapa? Ya, kan guru memberikan tuh, Mbak, untuk PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua mata pelajaran itu yang 15 mata pelajaran itu KD-nya berapa setiap mata pelajaran. Nah, maka anak itu memetakan, oh iya, untuk pelajaran agama misalnya ada 12 KD. Nah, yang saya sudah pahami itu berapa KD? Semacam itu. Ya, maka misalnya sudah paham banget, misalnya ada 10, berarti yang 2 lagi harus lebih banyak dibacanya. Ya, itu setelah itu, nah, ingat kelas 12 ya, SNMPTN sudah berlalu, tinggal menunggu hasilnya. Pak MDK juga sama. Jadi belajarnya Anda ini untuk ujian sekolah, kalian juga belajar lagi untuk SBMPTN, ujian mandiri gitu. Jadi ibaratnya sambil belajar untuk ujian sekolah, tapi juga kalian mempersiapkan diri untuk SBMPTN, ujian mandiri atau tes-tes di universitas lainnya semacam itu. Jadi ibaratnya ada motivasi tersendiri, ya, macam itu. Yang ketiga, karena memang untuk yang SBMPTN itu ada yang namanya Soshum, ada juga Saintek, ada yang campuran, ya. Makanya bagi anak-anak yang ingin lintas jurusan, anak yang pengen IPS, maka selain belajar US ini, kalian juga mempersiapkan yang namanya untuk mata pelajaran lintas jurusan semacam itu, Mbak. Jadi belajar untuk ujian nasional, untuk ujian sekolah ini juga persiapkan diri untuk ujian tes SBMPTN, mandiri, atau di sekolah klinis, atau di universitas pilihannya di politeknik negeri ataupun swasta, atau universitas negeri ataupun swasta semacam itu, Mbak.
Jadi memetakan dulu apa namanya KD-nya yang belum, yang sudah paham banget, kemudian juga yang belum. Maka kalau yang belum itu pembelajarannya harus lebih banyak. Selanjutnya adalah menjadwal, ya, dijadwal. Nah kan ujian itu di SMA Tamu Selatan tanggal 29 sampai tanggal 5. Nah sekarang ini dari sekarang tanggal 13 ke tanggal 29 itu berapa hari lagi. Nah makanya harus sebenarnya sudah punya jadwal. Oh misal untuk pelajaran fisika saya harus tuntaskan tanggal 15. Untuk pelajaran kimia tanggal 16. Jadi ketika nanti ujian, nah tidak, ibaratnya tidak pakai sistem EKS, karena ke sistem EKS itu apa? Ya sudah penuh otak kita gitu kan. Nah ketika mau ujian akhirnya kita nervous. Nah kalau nervous katanya ujian itu minumlah produk-produk susu, misalnya es krim atau susu, supaya nanti apa aja kita merasa lebih lebih nyaman, lebih tenang, macam itu Mbak. Jadi belajarnya ujian sekolah itu juga belajar juga untuk persiapan SBMPTN, ujian mandiri atau tes-tes di perguruan tinggi negeri ataupun swasta semacam itu. Dan jangan lupa berdoa, ya. Kenapa? Karena kesuksesan punya Allah, ilmu punya Allah, jangan dijauhkan yang punya segala-galanya. Itu Mbak. Bu, berdoa ya Bu ya. Ya berdoa. Gitu. Siap. Bu, tadi US-nya tanggal 29 Bu ya. Ya, 29 sampai tanggal 5 April. 29 Oh, Maret minggu sampai ya, 5 Bu, ya? April. Ya, 1 minggu. Itu juga sama Mbak, ujiannya menggunakan Quiver ya. Jadi kita juga tetap online ujiannya gitu. Oh, ujiannya online juga ya Bu ya? Iya, menggunakan Quiver Mbak, macam itu. Ini udah tahun kedua berarti ya Bu ya? Ya, untuk tahun kedua, tahun kedua kita itu ujian sekolah untuk kelas 12 ya, tidak ada ujian tidak ada ujian nasional ya. 2 tahun ini. Evaluasi dari tahun sebelumnya, ada kendala nggak Bu? Ujian sekolah ini online Bu? Kalau kendala ada ya, cuma memang kita memperkecil itu Mbak ya, kendala-kendalanya macam itu. Maka kita instruksi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu sebelum kita memunculkan sistem menggunakan Quiver itu kan guru-gurunya sudah dikasih latihan. Setelah itu juga kita memberikan latihan kepada siswa Mbak gitu. Jadi pada saat ujian itu anak tidak merasa sesuatu yang baru gitu. Kenapa? Karena sebelumnya guru-gurunya sudah dilatih dan anak-anak pun sudah dilatih semacam itu sih Mbak. Oh, ada latihannya dulu ya Bu ya? Iya, ada latihannya dulu. Gurunya itu dikasih pelatihan Mbak beberapa hari sebelum kita memberikan kepada siswanya sistem Quivernya tersebut. Dan siswa pun ada macam itu tryoutnya dulu sebelum pas hari H-nya pelaksanaan ujiannya semacam itu. Ya kendalanya, ya ada kendala cuma kecil Mbak ya. Ya bagi anak itu kan tipikalnya beda-beda ya. Ada yang langsung respon, ada juga yang tidak merespon dengan cepat semacam itu. Ya segala sesuatu pasti ada kendalanya, cuma kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Contohnya ada dulu yang anak itu memang tidak menggunakan Quiver yang akhirnya ternyata dia itu bermasalah dengan paketannya, kemudian juga dengan handphone atau laptopnya. Akhirnya yang anak itu ujiannya di sekolah Mbak, di sekolah. Jadi kan ada laporan tuh dari guru dan studinya ke wali kelasnya. Nah wali kelasnya menyampaikan kepada pihak kurikulum. Nah akhirnya siswa tersebut belajar ujiannya di sekolah semacam itu Mbak. Jadi offline gitu, macam itu. Baik, siap Bu Ika. Biasanya tryout-nya mulai kapan Bu? Kan US-nya tanggal 29 ya Bu ya? Iya. Nah ini kan Mbak yang tryout-nya itu yang semester tahun kemarin ya, gitu yang tahun kemarin. Nah, jadi anak-anak untuk yang tahun sekarang
sudah terbiasa Mbak semacam itu gitu. Jadi Baik. kita tryoutnya itu di awal aja yang tahun kemarin 2019 ya. 2020 gitu. Yang sekarang ini karena anak sudah terbiasa dengan yang tahun kemarin, maka sekarang sudah langsung apa namanya kita share untuk soal-soal tersebut gitu. Oke, baik. Bu Ika, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Leni. Mulai baca ya Bu ya, ada beberapa penanya nih Bu yang sudah masuk. Iya. Nah, yang pertama dari Ramadhanu 1. Selamat malam Ibu. Malam. Saya izin tanya, bagi murid bagaimana tips menyerap ilmu dengan baik pada saat pembelajaran sekolah via online dan tipsnya untuk menjaga semangat belajar online. Ya Mbak ya. Jadi pertama tadi ya supaya kita mengerti pembelajaran online tersebut adalah kita mendengarkan ya keterangan guru tersebut dan kita mencatat keterangan guru tersebut dan keywordnya itu harus ada keywordnya tersebut ya kunci katanya itu maksudnya adalah guru ini menerangkan tentang tentang linier dalam matematika tentang integral gitu macam itu. Jadi supaya nggak bosen ya anak-anak ya karena bisa saja sambil bertanya kembali sama gurunya gitu. Bu, Pak, misalnya kurang mengerti gitu ya, semacam itu. Nah, yang ketiga tadi itu kenali gaya belajar. Nah, di dalam PJJ ini juga pasti ada yang TV-nya visual, berarti kan kita melihat guru ya Mbak ya. Kemudian auditorial berarti pasti ada ada alat pendengarannya ya. Yang ketiga adalah kinestik, mencatat. Jadi pada saat maka kenali. Nah, kalau memang kita tipe auditorial ya bisa jadi tidak mencatat pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita kinestik maka harus mencatat keterangan guru itu. Kenapa? Karena guru itu khususnya di Bonlab ya, dia menggunakan PPT ya, yang juga dia masih menggunakan whiteboard atau untuk dicatat di papan tulis macam itu. Jadi mendengarkan keterangan guru dan mencatatnya, kemudian keywordnya apa dan kenali gaya belajar siswa tersebut gitu. Ramadhanu, mudah-mudahan terjawab ya penjelasan dari saya. Selanjutnya Ibu ada dari Ridwan 04. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara membuat suasana belajar tetap kondusif di dalam pembelajaran via daring? Karena dalam pembelajaran via online masing-masing siswa berada di rumah. Nah, jadi kita menata ruangan belajar kita nih. Kita nyamannya di kamar kita kah, atau di ruang tamu kah, atau di teras semacam itu. Jadi belajarlah sesuai kesenangan kita. Kenapa? Karena suasana senang itu membuat kita cepat masuk pelajaran. Tapi kalau kita suasana lingkungan kita tidak menyenangkan ya, membuat kita jadi tidak fokus sama pembelajaran. Kalau tidak fokus ya berarti kita itu susah untuk mencerna pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Jadi pilih ruangan yang memang menyenangkan. Nah, bisa saya ambil ya Mbak, kalau di kelas kan sambil makan itu biasanya guru ada yang melarang ya. Nah, banyak anak-anak juga yang sambil cemilan semacam itu, nggak jadi masalah gitu, supaya untuk tidak bete semacam itu ya. Terus yang ketiga adalah komunikasi 2 arah atau 3 arah ya, sama gurunya atau sama temennya gitu, macam itu. Nggak apa-apa ibaratnya kita agak sedikit ribut gitu ya, berisik lah ibaratnya dalam PJJ tersebut, tapi kita kan merasa nyaman gitu, tidak bete, tidak ngantuk semacam itu. Nah, kalau memang merasa ngantuk ya itu biasanya ada triknya, kita itu mengkritik lak-lak ya, langit mulut kita dengan lidah. Kalau ngantuk. Atau
kita jari kita ini kita pijit-pijit ke telapak tangan gitu kalau ngantuk. Kenapa? Karena memang kadang-kadang jadwal Zoom itu di jam siang, seperti jam 1 mulai jam 2 baru mulai semacam itu. Jadi lihat kita itu nyamannya di ruang mana ya. Yang kedua adalah nggak apa-apa sambil minum atau sambil makan ya, karena kan memang tidak mengganggu kan Mbak ya, tidak mengganggu teman kita ataupun guru kita. Nah yang ketiga itu tadi kalau kita ngantuk ya kita bisa memijat telapak tangan kita dengan jari-jari kita ataupun mengkritik langit-langit lidah kita dengan lidah kita semacam itu. Wah, ilmu baru nih Bu Ika, mengkritik lak-lak pakai lidah ya Bu ya kalau ngantuk ya Bu ya. Iya, itu. Siap. Seolah nggak Saya hilang juga Mbak. praktekkan Bu Ika. Amin, mudah-mudahan berhasil. Lanjut ya Bu. Iya. Ada pertanyaan dari masih ada Ridwan Bu. Izin bertanya Bu, setelah diterapkannya pembelajaran via online hingga saat ini, bagaimana cara menghadapi siswa agar tetap semangat belajar meskipun via online? Semangat ya. Ini kembali kepada prinsip ya. Dibilang tadi adalah kita belajar itu adalah sedang jihad. Orang yang sedang jihad itu pasti banyak hambatannya macam itu. Dan kita kan harus menerima ya, ridho dengan semacam ini, dengan semacam itu harus ridho. Jadi harus ridho dengan ketentuan semacam. Kalau sudah ridho mau bagaimanapun ya, segala kekurangan dalam PJJ insya Allah berjalan. Intinya niatnya tolabul ilmi, cari ilmu, jangan niat yang macam-macam gitu. Nah kenapa? Karena niat cari ilmu insya Allah kita mendapatkan, tidak hanya kita dapat nilai dari guru ya, tapi juga kita mendapatkan pahala atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu tersebutlah yang akan membawa kita untuk ke jenjang yang berikutnya. Jadi prinsipnya secara spiritualnya ya, spiritual kita kan misalnya sakit kan nggak pengen sakit, pengen sehat terus gitu Mbak ya. Nah belajar juga sama pengennya offline terus. Nah inilah makanya ada kendala tapi udah dikasih duluan caranya. Kalau zamannya saya gitu ya kan, zaman ibu ya udah setengah abad nih umur gitu ya, kan nggak ada dulu yang namanya handphone, laptop ya, kita ngetik ya semacam itu. Nah sekarang justru Allah telah berikan ilmunya dulu ya, medianya dulu, baru kendalanya. Jadi sekarang kita menerima apa yang harus kita terima gitu. Jadi emang sikap spiritual kita yang harus kita bangun Mbak ya, semacam itu. Amin ya Allah. Ridwan Syah, mudah-mudahan terjawab ya bagaimana tadi ya pertanyaannya. Lanjut kembali Bu, ada pertanyaan dari Pak News. Izin bertanya Bu Ika, nanti ada kendala, ada tidak jalan lain seperti itu? Oh maksudnya mungkin ya. Kurang kedengaran Mbak, aku ulang lagi. Oh iya. Siap ya. Terdengar Ibu? Iya. Dari Mak News, Ibu Ika bila ujian online biasanya gugup. Nah, mungkin ada gugup tuh gimana Bu Ika? Ya. Tadi ya, jadi kalau kita nervous atau gugup, nah gugup ya, atau minum produk susu. Kenapa? Untuk memberikan kenyamanan pada diri kita sendiri tadi. Makanya minum susu atau es krim semacam itu sebelum kita menghadapi ujian. Jadi ya es krim itu bisa menetralisir ya kegugupan kita dalam ujian gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga, nanti akhirnya sakit. Jangan makan makanan yang berat, yaitu makanannya tadi yang membuat kita jadi nyaman kembali. Macam itu Mbak.
Oke, maknyus ya, makan relax. Mm-mm. Ya, nggak ya, Bu. Nah, Ya Mbak Leni. lanjut lagi ya, Bu. Oh iya silakan. Ada yang Bu, dari Fraba. Nah, bagaimana cara mengejar ketertinggalan materi karena adanya kendala saat Nah, ya. Untuk mengejar materi ya, maaf. Uh, berkaitan dengan daring tersebut. Nah, maka kita menanyakan sama guru bidang studinya, di GRC-nya itu sudah semua belum tugas-tugas yang guru berikan kita sudah sudah mengirimkan ya. Yang kedua, bagaimana dengan misalnya Zoom itu misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada 7 kali pertemuan. Nah, sedangkan anak itu misalnya tidak ikut karena misalnya sakit atau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, maka bilang sama guru bidang studinya, Ibu, untuk mengganti kealfaan saya waktu Zoom itu ada tugas tambahan atau bagaimana semacam itu. Kenapa? Karena memang kan guru itu memberikan nilai itu di rapot Mbak ya dari beberapa tahapannya. Yang pertama adalah kehadiran ya, kemudian juga dari ulangan harian karena tetap walaupun Zoom ada walaupun daring ada uji ulangan harian ya. Yang ketiga ada UTS ya. Yang terakhirnya ada ujian akhir sekolah. Nah, maka dari keempat unsur tersebut kita siswa ini harus melihat kekurangan kita di mana? Apakah kehadiran, apakah pada saat UTS, apakah ulangan harian semacam itu. Jadi tanyakan sama guru bidang studinya. Ya, untuk menanyakan ya memang harus ada keberanian ya. Kenapa? Karena yang tahu itu kan diri kita sendiri, siswa sendiri dengan guru bidang studinya. Keterlambatannya itu di mana? Semacam itu. Jadi untuk mengurangi keterlambatan dari mata pelajaran yang kita itu yaitu tadi semacam itu kita tanyakan sama guru bidang studinya ya, Ibu, Bapak, saya ini Zoom-nya tidak ikut sekian hari, apa tugas yang perlu tambahan atau tugasnya yang diberikan harus dikerjakan itu saya berapa semacam. Walaupun sebenarnya kalau untuk daring ini kan di GRC-nya sudah terekam Mbak ya, tugas yang masuk, Zoom yang berapa kali, semacam itu. Jadi semacam itu. Jadi komunikasi lagi dengan guru bidang studinya, karena guru bidang studinya yang tahu apa yang harus dilakukan oleh siswa semacam itu, Mbak. Oke, siap. Ada lagi nih Bu yang bertanya dari Yuka. Selamat malam Bu Ika, izin bertanya, bagaimana cara agar tidak bosan terhadap pembelajaran daring untuk pembelajaran yang susah seperti matematika dan kimia? Ya, supaya tidak bosan ya, tidak bosan. Susah tadi mata pelajarannya ini matematika dan kimia. Matematika dengan kimia ya. Oke. Yang pertama tadi ya, supaya tidak bosan dengan pelajaran yang kita anggap susah ya. Tadi bilang kita itu pertama adalah spiritual kita dulu kita bangun bahwasanya jangan bilang itu susah, tapi itu adalah mudah. Nah, yang kedua buangkan jauh-jauh sifat negatif terhadap maaf banget ya. Anak-anak misalnya si guru A begini, si guru B begitu, itu dihilangkan. Ya dihilangkan apa? Kamu misalnya Pak ini galak gitu ya, Ibu ini nilainya. Nah, kalau kita sudah semacam itu, nah berarti kita susah untuk bisa memasukkan apa? Stimulus ada respon kita bagaimana gitu ya. Kalau respon kita semacam itu berarti ilmunya susah masuknya. Nah, yang ketiga itu tadi kenali gaya belajar kita. Kita ini termasuk visual atau auditor atau kinestik. Nah, contohnya misalnya matematika. Nah, matematika itu ada verbal, ada numerik ya.
Ada numerik, ada verbal. Nah, kalau misalnya kita itu merasa agak kurang kemampuan kita dalam numerikal, maka verbalnya itu kita ulang-ulang berkali-kali bacanya. Ya, berulang kali kita bacanya. Yang ketiga adalah keempat atau ketiga? Kita manfaat dari ilmu matematika itu apa? Manfaat dari kimia itu apa? Untuk jenjang studi selanjutnya. Kalau misalnya ingin ngambil teknik, ya berarti kan matematikanya harus tinggi, macam itu. Nah, kalau misalnya pengen mengambil teknik, tapi matematika kita merasa susah, nah motivasinya supaya kita senang matematika, oh iya saya itu harus nanti kuliah pengen ngambil teknik, berarti matematika saya harus bagus. Nah, kimia juga sama kan, ya mau ngambil teknik, mau ngambil sains, itu yang namanya kimia sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kimia itu kan reaksinya tentang benda hidup dengan benda mati ya. Nah misalnya kalau pengen ngambil farmasi, nah itu sangat amat dibutuhkan yang namanya kimia tersebut. Jadi supaya ada motivasi yang besar dalam pelajaran yang susah, nah kaitkan lagi dengan kita ini nanti perguruan tingginya mau ngambilnya jurusan apa. Kalau mau ngambil jurusan teknik, sains, berarti ilmu matematika itu harus bagus, harus mengerti gitu ya. Bukan hanya nilai, tapi harus mengerti sejauh mana pemahamannya terhadap matematika. Jadi memotivasi kita. Ya, jadi semacam itu. Ya. Jadi intinya ya kaitkan pelajaran yang di SMA itu dengan kita nanti milih program studi di perguruan tinggi atau sekolah lanjutannya. Maka kita akan termotivasi, saya harus bisa, macam itu. Itu Mbak Leni, mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab ya buat sobat Bima nih yang lagi mau menghadapi ujian sekolah ya Bu Ika ya. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan dari beberapa teman karena waktunya sudah hampir habis. Sobat Bima tidak bisa dibacakan yang lainnya. Nah, tadi disampaikan di awal ya, ada 2 pemenang nanti untuk GoPay ya. Belum saya sebutkan pemenang penanya terbaik, ada 1 pertanyaan yang cepat dan tepat, 3 yang dapat ya GoPay-nya. Nah, tadi yang nyimak di awal, apa sih tagline-nya Protect Bima? Ayo, yang dapat GoPay, yang cepat ya. Apa tagline dari Protect Bima? Yang menyimak apa tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini betul sarjana terapan jam kerja. Iya, nah ya, setuju Bu? Setuju, ya. Nah, selamat buat Yulia. Nah, 2 orang tadi adalah Ama dan Ridwan. Ramadhanu ya, dan Ridwan Syah. Oke, sukses. Selamat ya. Lumayan dapat malam minggu. Lumayan 300.000. Untuk Danu Ridwan Syah Yulia nanti akan segera disegani oleh tim admin kami ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup ya Bu ya. Ya. Dengan temanya tetap santuy menghadapi ujian sekolah. Kasih Bu sedikit tips Bu sama triknya. Gimana sih Bu supaya tetap santuy, nggak nervous ya dalam menghadapi ujian sekolah itu. Yang pertama itu tadi al-imtihanu lita'alum laisa ta'alum li'imtihan. Belajar itu ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian.
Yang kedua, supaya tidak nervous dalam ujian menggunakan PJJ ya, menggunakan daring ini, maka ya makanlah, minumlah produk yang dari susu supaya kita merasa nyaman ya ketika kita menghadapi ujian. Yang ketiga, ya kesuksesan ilmu itu punya Allah. Jangan dijauhkan yang punya segala-galanya. Yang keempat, ridho Allah fi ridhal walidain. Allah ridho kalau orang tua kita ridho, maka mintalah doa, minta maaf sama orang tua, bapak, ibu, guru. Saya mohon maaf selama ini barangkali punya kesalahan, dan doakan saya lulus ujiannya menjadi orang yang sukses, bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan bangsa ini terutama, yang memang sangat dibutuhkan jiwa-jiwa asiswa yang mandiri. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Ika untuk ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini, ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Leni dan semuanya yang mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat Terima Mbak Leni kasih. ya. Terima kasih. Baik, Semoga amin. bermanfaat buat siswa-siswa kita. Baik, amin. Nah, Ibu dan Sobat Bima sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live pada malam hari ini, di acara pada malam hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk yang begitu biasa malam hari ini yang Bu memberikan ilmu yang Sama-sama. bermanfaat, itu luar biasa semua. Amin ya. Amin. Semoga Sama, kita Mbak. sehat ya semuanya. Amin. Ya. Sobat Bima tetap kesehatan dimanapun kita berada ya. Sampai jumpa di obrolannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.